Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Ibu cantik. Aryo suka gitu, Ibu jadi suka ini deg-degan gitu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Bu, luar biasa. Baik Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan KM-nya Rio, pimpin doanya ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, membaca doa dalam hati dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rio sudah memimpin doanya. Sama-sama Ibu. Cek teman sebangkunya, ada yang belum hadir atau masih di luar? Sudah hadir semua belum? Ada di samping Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah hadir semua. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa nasionalisme ya, bentuk cinta tanah air kita pada Indonesia tercinta ini ya, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Tapi nanti kalian menyanyinya yang semangat ya, jangan Garuda Pancasila, jangan seperti itu ya, yang semangat Garuda Pancasila, seperti itu ya. Bareng-bareng sama Ibu nyanyinya ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat yang adil makmur sentosa, kita di bersatu. Ayo maju, ayo maju, maju. Bagus, pada semangat ya, Ima, Rio, Rian, semangat banget hari ini. Pada seger-seger paknya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video motivasi ya, biar kalian itu semangat belajarnya, biar nggak ada yang bolos. Minggu kemarin Rian katanya bolos ya, nggak masuk pelajaran Ibu. Nih, tonton video motivasinya ya, Rian. Ya Bu, mohon maaf Bu, kemarin nganter ini Mama ke yang hajatan Bu. Tapi kok nggak ada suratnya ya, Rian ya? Lupa Bu, maaf Bu. Nih ada video motivasi biar kalian itu semangat belajar. Video motivasinya yaitu video motivasi perjuangan seorang ayah. The kindness. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies about his happiness. He lies because of me. Yang tadi kalian lihat itu adalah video motivasi perjuangan seorang ayah. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Silakan. Apa yang bisa kita ambil dari hasil video yang kita lihat tadi? Rian? Ya Bu, boleh Bu. Jadi kalau
tadi menyimak, meskipun saya nggak ngerti Bu ya bahasanya, tapi saya bisa melihat gambarnya. Jadi itu menunjukkan perjuangan seorang ayah yang tidak kenal lelah meskipun dia harus berbohong untuk meyakinkan ataupun supaya anaknya itu tidak merasa sedih melihat keadaannya gitu Bu. Iya, betul sekali Rian. Itu adalah perjuangan seorang ayah yang membesarkan anaknya sendirian, membahagiakan anaknya, tidak mau di depan anaknya terlihat sedih, berusaha selalu bahagia, sampai memakai jas. Padahal tadi pekerjaannya bukan sebagai kantoran ya, tapi sebagai OB, kuli panggul. Setelah selesai bekerja dipakai lagi jasnya supaya anaknya tidak sedih dengan perjuangannya. Nah, kita sebagai anak harus ingat perjuangan orang tua seperti apa ya, jadi berat sekali. Makanya kita harus bisa memberikan timbal balik, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, prestasi, tidak bolos seperti Rian kemarin. Kita harus semangat belajarnya, kita tunjukin pada orang tua kalau kita itu bisa ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai itu, yang pertama, menganalisis materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kalian harus mampu menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang ketiga, kalian harus mendemonstrasikan hasil KPD kalian. Nanti di akhir akan ada kegiatan kelompok ya, jadi kalian nanti harus presentasi. Selanjutnya, minggu kemarin Ibu membahas tentang materi kedudukan dan makna undang-undang. Hari ini Ibu akan membahas kedudukan dan fungsi undang-undang. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi inti, kemudian nanti kalian akan diskusi kelompok, seperti itu ya. Sekarang baca bahan bacaan yang Ibu berikan tadi ya, sebelum Ibu menjelaskan ke materi inti. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya. Nopi membaca ya, Nopi. Iya Bu, Nopi Ya, ngobrol Ibu. wae Bu. Iya, Daryani Bu ngajak ngobrol. Harus dipisah ya, Reni sama Nopi duduknya ya. Dan Iya, Nopinya ngajak tengah mabar, deketin Bu. aja. Bu, Ibu. Jauh. duduknya sama Pindah, saya aja pindah. Bu. Jangan, kalau sama Rian kacau nanti diganggu. Sama Nike aja ya, pindah. Coba Nopi. Ya Bu mau sama Nika aja. Baik, sudah membacanya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya. Kalau sudah membacanya, sebelum Ibu menjelaskan materi inti, ada video pembelajaran terkait contoh konvensi. Ini adalah contoh konvensi di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Kebiasaan ketatanegaraan sering disebut sebagai konvensi. Kebiasaan ketatanegaraan Nah, ini atau konvensi adalah pengertian merupakan konvensi. aturan-aturan Apa itu dasar konvensi? yang bersifat tidak tertulis, yang timbul dan terpelihara, menjadi kebiasaan dan diterima masyarakat Indonesia dalam praktik penyelenggaraan bernegara. Nah, itu adalah video Tahun 1900 contoh konvensi yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Nanti kita bahas di materi inti ya. Sekarang Ibu akan membahas materi inti. Sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, sekarang sudah, Bu. Ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang tahu bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada yang tahu bagaimana kedudukannya?
Ima, silahkan. Kedudukan undang-undang itu seperti apa? Kalau undang-undang itu, Ibu, adalah sebagai hukum yang mengatur segala hukum yang lainnya, Bu. Ya, betul. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sistem hukum nasional atau di Indonesia seperti yang dikatakan tadi Ima. Jadi mengatur semua aturan yang ada di bawahnya sebagai hukum tertinggi. Jadi posisinya itu paling atas ya kalau Undang-Undang Dasar itu ya. Nah, selanjutnya kapan kita mempunyai undang-undang? Ada yang tahu, Rian? Kapan kita mempunyai undang-undang itu kapan? Rian, tahu tidak? Tanggal 18 Agustus 1945, Bu. Betul sekali, karena melihat ini ya. Iya, Bu. Betul. Jadi kita punya undang-undang itu tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah kemerdekaan ya. Bersyukur kita langsung punya undang-undang, hanya saja pada saat itu mungkin isinya tidak lengkap gitu, sehingga pada mengalami amandemen, mengalami beberapa kali amandemen ya, mengalami 4 kali gitu ya. Namanya aturannya itu apa? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hukum dasar di Indonesia itu tidak hanya hukum dasar tertulis saja. Kalau hukum dasar tertulis itu contohnya undang-undang tadi. Nah, yang seperti ini. Seperti ini contohnya hukum dasar tertulis, namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maaf ya yang Ibu udah lecek undang-undangnya. Kemudian selain hukum dasar tertulis, ada juga hukum dasar tidak tertulis. Tadi yang ditayangkan video tadi, contohnya konvensi. Yang pertama, contoh konvensi itu pidato Presiden tanggal 16 Agustus, isinya membahas kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pada tahun berikutnya. Jadi pidato ini selalu dilaksanakan oleh Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Yang kedua, penjelasan terhadap rancangan Undang-Undang APBN di hadapan DPR setiap minggu pertama bulan Januari. Jadi rancangannya ini dilaksanakan setiap minggu pertama bulan Januari. Yang ketiga, kabinet atau menteri akan berubah ketika pergantian periode kepemimpinan, meskipun presidennya masih sama gitu ya. Contohnya misalnya, tahun ini presiden kita itu siapa? Sekarang presiden kita siapa? Awas, jangan sampai nggak tahu. Pak Jokowi, Bu. Widodo. Ya, misalnya Pak Jokowi sekarang itu presidennya Jokowi. Nah, ketika misalnya periode selanjutnya Jokowi, maka kementeriannya akan berubah meskipun presidennya tetap sama ya. Kemudian yang kelima, penyambutan tamu negara disambut dengan tarian dan memberikan cenderamata. Itu tidak ada di aturan tapi selalu dilaksanakan. Nah, itu adalah contoh konvensi. Selanjutnya adalah hukum adat. Itu bagian dari contoh konvensi. Contohnya di hukum adat itu biasanya seperti contohnya di masyarakat Baduy, tidak boleh ada elektronik, tidak boleh tidak memakai sendal, kemudian bajunya membuat sendiri, seperti itu ya. Nah, itu tidak ada dalam undang-undang dasar aturannya atau pasalnya, tetapi selalu dilaksanakan. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, ini adalah pengertian konvensi. Konvensi yaitu aturan-aturan yang timbul akibat dari kebiasaan dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian, nah ini adalah kedudukan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu ada di posisi teratas ya, kedudukannya tertinggi. Kemudian ke bawahnya ada Perpu. Perpu apa?
Perpu, Reni, apa perpu? Peraturan pengganti undang-undang, Ibu. Ya, betul. Kemudian ke bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, ada provinsi, kabupaten, kota, yang paling bawah adalah perangkat desa. Selanjutnya, nah lucu ya gambarnya. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tertulis, artinya rumusannya jelas dan ditulis. Kemudian, nah ini seperti ini, jadi ada tulisannya dalam pasal-pasal seperti ini ya. Kemudian singkat dan supel, harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman, memuat hak asasi manusia. Jadi di dalamnya itu ada tentang hak asasi manusia. Kemudian memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang membawahi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti tadi yang berbentuk piramid. Sekarang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan undang-undang. Jadi sebagai alat kontrol ini maksudnya mengontrol peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Yang kedua, pengatur, artinya Undang-Undang Dasar berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Contohnya dalam pemilu. Pemilu dilaksanakan bagaimana? Silahkan ada yang menjawab. Secara langsung, Bu, selama Iya, secara langsung. Kemudian 4 tahun sekali. ya, betul. Dilaksanakan 5 tahun sekali, kemudian secara terbuka ya, boleh memilih siapapun yang akan kita pilih pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, penentu, artinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara. Jadi di dalamnya itu ada aturan tentang hak dan kewajiban warga negara seperti apa, aparat negara harus seperti apa yang harus tidak dilakukan, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ada, Bu. Ya. Kan tadi ada piramida gini, Bu. Ya, Bu. Ya. Rio. Oh, Bu. Ya, nah gitu Bu, kalau senyum kan kelihatan lucunya. Tadi kan ada undang-undang sebagai kedudukan tertinggi. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya, maksudnya undang-undang mempunyai kedudukan tertinggi itu. Jadi, nah ini ya Rio ya. Ya, Bu. Jadi maksudnya aturan yang ada di bawah undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini berada di posisi paling atas di antara aturan lainnya. Jadi kedudukannya tertinggi ya, Rio. Gimana Rio, paham? Ya, Bu, sekarang paham, Bu. Makasih. Ya. Bu. Tidak ada yang bertanya lagi? Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, pembagian kelompok ya, kelompoknya yang minggu kemarin aja. Ibu akan memberikan soal. Ini soalnya, Ibu. Kalau begitu, Ibu bagikan aja langsung ya lembar kerjanya ya. Siap, Ibu. Nah, nanti pada saat diskusi, Ibu akan menilai siapa yang aktif, yang berargumentasi, kemudian yang bertanya, kemudian bagaimana sikap kalian saat diskusi, seperti itu ya. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti kalian presentasi. Ingat ya, yang dinilai itu pada saat diskusi itu yaitu bagaimana kalian berpendapat, kemudian memberikan masukan, kemudian sikap, Rio. Yang benar belajarnya ya Rio ya. Kemudian kemampuan Ya, bertanya, Bu. jangan senyum-senyum terus. Itu Bu, lihat Susi, Bu.
Nah, tadi sudah ada beberapa kelompok yang presentasi. Nah, tinggal kelompok terakhir. Silahkan kelompok Lutfi yang belum. Ya, baik Ibu. Saya mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi. Waalaikumsalam. Saya Lutfi perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait topik akibat negara Indonesia apabila tidak memiliki undang-undang. Yaitu yang pertama, bangsa Indonesia tidak memiliki arah, cita-cita, dan tujuan. Kedua, negara akan terombang-ambing tanpa arah. Ketiga, stabilitas negara akan hancur. Keempat, negara akan mudah mengalami berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang mengancam keutuhan negara. Yang kelima, akan mudah mengalami konflik internal. Yang keenam, bangsa Indonesia tidak memiliki pedoman dan pandangan hidup sehingga bangsa Indonesia kehilangan nilai-nilai kehidupan. Yang ketujuh, negara akan sulit melakukan pembangunan nasional yang berakibat negara akan sulit untuk maju dan berkembang. Dan yang terakhir, ketidakadilan akan terjadi sehingga rakyat akan merasakan penjajahan oleh bangsa sendiri. Baik, segitu aja Ibu. Ya, bagus sekali Lutfi, penjelasannya lengkap sekali ya. Silakan apabila ada yang mau menambahkan dari kelompok lain, nanti Ibu kasih. Saya Ibu. Oke, silakan Nopi. Saya mau menambahkan akibat lain apabila negara Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar, yaitu yang pertama, tidak akan terciptanya keamanan, kenyamanan, kedamaian maupun keselarasan dalam hidup. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia akan terpecah belah yang berakibat pada sulitnya mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu Bu tambahannya. Terima kasih. Ya, betul sekali Nopi. Terima kasih ya sudah memberikan tambahan. Lutfi dicatat ya, itu bisa menambahkan nanti di lembar kerjanya ya. Siap, Ibu. Nah, Ibu itu suka mencatat orang-orang yang aktif gitu. Tadi seperti Nopi, kemudian tadi yang presentasi sebelumnya banyak ya. Nanti Ibu akan kasih reward berupa nilai tambah ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari diskusi kalian. Hasil diskusi hari ini dari beberapa kelompok, manfaat adanya undang-undang yaitu untuk melindungi bangsa, terjaminnya hak asasi manusia, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Akibatnya apabila tidak ada undang-undang itu, bangsa Indonesia tidak memiliki arah, tidak memiliki cita-cita, kemudian tidak tercipta keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai undang-undang, terbayangkan situasi dan kondisi Indonesia seperti apa gitu ya. Kalau misalnya di undang-undang kan ada kita itu wajib belajar, gitu, berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin kalau tidak ada undang-undang, kita itu banyak yang putus sekolah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Silakan ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Ya, baik Reni. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Semua aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kemudian undang-undang juga memiliki fungsi dan sifat. Fungsinya itu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sedangkan sifat undang-undang itu yaitu tertulis, singkat, supel, memuat norma dan aturan. Seperti itu Ibu kesimpulannya. Iya, bagus sekali Reni. Nike, gimana paham kegiatan pembelajaran hari ini? Paham Bu, paham. Ya, jadi kesimpulannya yang dikatakan tadi Reni, bahwa kedudukan undang-undang itu sebagai hukum tertinggi. Fungsinya ada 3. Yang pertama, alat kontrol. Yang kedua, pengatur. Yang ketiga, penentu. Kemudian sifatnya tertulis, singkat, supel, dan memuat norma dan aturan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya ada LKPD yang harus dikumpulkan oleh kalian ya. Jadi ada tugas mandiri, nanti setelah pulang sekolah, nanti Ibu akan kirim melalui ketua kelas ya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kalian dikumpulkan. Awas ya, Rian kerjakan ya. Rian, Ibu, siap Bu. Di Ibu, Rian lengkapi ya. Ya Bu.
Ya. Baik, Materi Ibu. pertemuan selanjutnya, kalian bisa membaca materi melaksanakan dan mempertahankan undang-undang. Silahkan baca dulu di rumah ya. Kemudian, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya diakhiri dengan berdoa supaya belajar kita bermanfaat, ilmunya bermanfaat, seperti itu. Silahkan Rio dipimpin lagi berdoa. Baik Ibu, terima kasih. Setelah pembelajaran, malah kita menutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rio. Sama-sama, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Farida. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Monggo Bu Farida.